Sebelum kita mulai pembelajaran, akhirnya kita berdoa dulu ya bersama-sama. Silakan Ziko bersiapkan. Hari ini ada yang tidak berangkat. Kamu lihat, cek lagi di samping kanan dan kirinya kamu ada yang tidak berangkat ya? Berangkat semua? Ya, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat ya. Baik, hari ini pelajarannya apa? Tema 7 matematika, bahasa Indonesia dan PPKN. Ya, sekarang dibuka bukunya. Buku tulisnya dibuka, keluarkan. Sudah siap belajar? Aku konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Sebelumnya, Guru akan membacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat menyimak dan memahami cerita tentang kebersamaan di sekolah. Kedua, siswa dapat menjawab pertanyaan isi cerita khotib dan menyebutkan unsur-unsur intrinsiknya. Ketiga, siswa mampu menulis kalimat sederhana berhubungan dengan tema kebersamaan. Keempat, siswa dapat mengenal dan membandingkan pecahan 1/2, 1/4, 1/8 dari benda oleh. 5, siswa menunjukkan tindakan sikap hidup rukun dan perilaku tolong-menolong dalam kegiatan pembelajaran. Karena siswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dan adil dalam berbagi suatu benda kepada teman. Itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Bu Guru akan menyampaikan pembelajaran tema 7 tentang kebersamaan, super 2 bersamaan bisa sekolah. Sebelum itu, Bu Guru mau tanya dulu ke kalian, kira-kira selama kamu sekolah, apakah kamu sudah menerapkan kebersamaan sekolah, misalnya bermain bersama sama teman-teman? Sudah apa belum? Sudah. Bermain apa? Ya, bermain petak umpet. Terus
meja dan kursi. Itu berarti kamu sudah menerapkan sikap gotong royong, duduk rukun. Nah, kalau pikirnya dilaksanakan bareng-bareng itu maka pekerjaannya akan lebih ringan atau lebih berat? Ya lebih ringan ya. Kelasnya juga jadi bersih. Kalau bersih, kamu belajarnya jadi nyaman, aman, karena kelasnya bersih. Dan sekarang dibuka bukunya halaman 15. Nah, di sini ada cerita ya, kebersamaan di sekolah. Ada yang siswa laki-laki, ada siswa perempuan, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Nah, ini kan berarti berbeda-beda ya, tapi apa harus kita saling menghargai. Guru bacakan dulu nih. Siti adalah siswa kelas 2. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari berbagai suku. Mereka juga menganut beragam agama. Ada agama Islam, terus ada agama apa lagi? Kristen, terus apa lagi? Buddha, Hindu, satu lagi apa? Konghucu ya. Beragam agama di sekolah sini. Mereka belajar Nadia dan rukun. Siswa kelas 2 hidup rukun bersama. Itu merupakan kebersamaan di sekolah. Kalau kamu di sini berbeda-beda apa enggak? Berbeda-beda ya. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang pendek, ada yang tinggi. Tetapi kamu harus tetap bersama-sama, mainnya bersama, belajarnya juga bersama. Tidak boleh saling, ya tidak boleh bertengkar, apalagi mengejek-ejekan ya. Ejek-ejekan itu tidak boleh. Nah, ini ada salah satu dongeng Fabel yang menceritakan tentang kerjasama, gotong royong, dan hidup rukun. Bibi dan dongeng Kiki dan Kiku. Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat, tetapi bagian mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon dan menyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. Selamat pagi matahari yang baik. Sapa Kiki ramah. Selamat pagi juga Kiki. Ini kira-kira aku menyuruhmu dariku. Saat matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari ngobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiku sebaliknya. Ia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas pucuk pohon. Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga, Kiku sering sakit. Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku karena dia tak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi lagi. Kiku, katakan engkau makan cacing. Tanya Kiki pada suatu hari. Belum, bagaimana rasanya?
Kiku merasa tertarik. Belum pernah makan cacing. Kalau begitu, jangan sebut ilmu burung. Setiap burung sejati pasti pernah makan cacing setiap pagi. Kata Kiki sambil menepuk dada. Kalau begitu, aku akan mencari cacing. Kau akan cari cacing di mana? Ejek Kiki. Aku tidak tahu. Sahut Kiku malu. Aku mau memberitahu. Asal kau mau bangun pagi-pagi besok. Baiklah, Esok harinya, seperti biasa, Kiki bangun sebelum matahari terbit. Ia bersusah payah membangunkan Kiku. Karena Kiku masih mengantuk, Kiku sering menutup matanya. Lihat Kiku, burungnya sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya? Seketika itu, Kiku yang berjalan sambil berkantuk-kantuk membuka matanya. Ayo Kiki, ajak kita sarapan bersama. Ajak lumayan. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. Kiki, aku sudah makan cacing, jadi aku adalah burung sejati. Tentu. Kalau begitu, mari kita terbang. 1, 2, 3. Kedua burung itu melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Tadi ceritanya judulnya apa? Kiki dan Kiku. Tokohnya ada siapa saja tadi? Ada Kiki, ada Kiku, terus satu lagi tuh tadi yang mengais-ngais itu karena siapa? Ayam. Pada cerita itu Kiki gimana wataknya? Wataknya baik, dia rajin ya, suka bangun pagi, terus suka ngobrol dengan matahari kalau pagi. Sementara kalau itu gimana wataknya? Kiku tadi. Kiku itu malas bangunnya siang, bahkan seorang burung itu belum pernah makan apa tadi makanannya? Cacing. Dia belum pernah makan cacing karena bangunnya siang terus. Cacingnya udah nggak ada, udah dimakanin ayam. Nah, kira-kira mereka berdua itu wataknya kan berbeda, tapi tetap bersahabat atau tidak tadi? Iya, Pak. Ya, Kiki mengajak Ibu mengajak apa? Mencari cacing, mencari cacing. Si Kikinya itu mengajak Ibu mencari cacing bersama-sama. Terus dia makan bersama-sama. Habis itu terbang. Terakhirnya tadi terbang bersamanya. Berarti itu mereka berdua itu bersahabat, saling hidup rukun, walaupun memiliki kepribadian sifat yang berbeda. Si Kiki itu rajin, sementara si Kiku itu malas. Yang percakapan antara Kiki dan matahari. Coba kamu lihat. Bila ia dapat melihat matahari terbit. Nah, ini dia. Selamat pagi, matahari yang Selamat pagi. pagi, matahari. Sapa Kiki ramah. Selamat pagi juga, Kiki. Pagi ini lagi-lagi kau lebih pagi dari. Nah, itu ada selamat pagi. Si Kikinya ke siapa? Matahari. Mataharinya juga selamat pagi juga. Kiki itu merupakan kata apa? Selamat pagi. Kata sapaan. Ya, selamat pagi. Itu berarti si Kiki dan matahari itu saling menyapa. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau memanggil seseorang. Amanat yang dapat diambil dari cerita ini apa? Amanatnya harus apa? Harus ya tidak boleh malas.
dulu. Itu akarnya. Kalau alurnya, alur maju, ceritanya maju. Tadi kan si Kiki dan Ibu itu berbagi makanan. Berbagi makanan. Makanan apa? Cacing ya. Cacingnya tadi ada berapa? Ada 4 atau 3 cacingnya. Berarti cacing itu tadi yang makan berdua, sehingga menunjukkan pecahan ya. Tepuk fokus. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Contoh, jika tadi ada 4 bagian cacing sama besar, maka satu bagian disebut 1/4. Di sini guru sudah menyediakan apa ini? Pizza dan semangka. Ini perhatikan. Ini semangkanya ada berapa bagian? Ada berapa? Hitung coba bersama-sama. 10 bagian. Nah, sekarang semangkanya mau membagikan ke beberapa anak. Kira-kira ini menunjukkan pecahan berapa? 3/10. Ini yang sudah dibagikan 3. Jumlah keseluruhan apa? Potongan semangkanya ada berapa tadi? 1. Jadi pecahannya menunjukkan 3/10. Terus akan ibu bagikan. Nah, ini menunjukkan pecahan berapa? 4. Ayo, hitung. 5/10. Pecahannya 5/10. 5 itu apa namanya? 5 membilang apa menyebut? Membilang. 10-nya yang di bawah. Coba yuk kita nyanyikan dulu lagu pecahan. 1, 2, 3 bersama-sama. Ayo kawan, kita belajar mengenai pecahan sederhana. Membilang bahwa penebut jangan sampai terbalik-balik. Jangan sampai lupa atas pemilihan bahwa penebut. Jangan sampai lupa atas pemilihan bahwa penebut. Ya itu ya, berarti yang angkanya di atas apa namanya? Membilang, yang di bawah penebut. Coba sekarang guru mau ada yang maju. Siapa? Coba sini maju ke kanan. Siko. Sini maju. Coba guru mau tanya pecahan pizzanya aja ya, pizzanya. Pecahan 2 per pizzanya ada berapa potong? 8. Ada 8. Pizzanya ini mau dibagikan ke 2 temannya kamu. Berarti gimana? Coba. Ini yang dibagikan ke 2 teman. Berarti gimana? Mana ini? Ya ini menunjukkan berapa? 2 per 8. 2-nya potongan pizzanya sudah dibagikan ke temannya. Sementara keseluruhan potongan pizzanya berapa tadi yang awal? Ada 8. Jadi 2 per 8. 2-nya namanya apa? Pembilang. 8-nya penyebut. Ya. Sekarang kita latihan pecahan ya. Ini maju ke kanan.
she's crazy and her life's a mystery. Oh, but love grows where my rosemary grows, and nobody knows like me. Sudah semua? Sudah. Ya kalau sudah, sekarang per kelompok maju mempresentasikan hasilnya. Ya kelompoknya Alula dulu. Kelompoknya Alula, apa sudah hasil kerjanya tentang macam-macam kegiatan foto proyek. Teman-temannya gambar yang pertama gambar apa? Ya, gambar piket kelas. Gotong royong, gimana kalau piket kelas? Di sekolah ya. Nah, terus yang kedua gambar apa? Gambar apa tuh? Membersihkan apa? Ya, membersihkan masjid di lingkungan apa? Ya, membersihkan masjid berarti di lingkungan masyarakat. Membersihkan rumah bareng-bareng ya, itu ada ibu, ada ayah, ada kakak. Di lingkungan apa? Rumah. Tepuk tangan untuk kelompoknya Alula. Ini merupakan contoh gotong royong di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah. Nah, sekarang maju kelompoknya Hasna. Hasil kerjanya kelompoknya Hasna. Itunya adalah bawah. Nah, ini pecahannya Hasna, pecahan ya. Nah, ada pecahan, menarik garis pecahan. Terus menentukan pecahan, lambang pecahannya. Bisa ya, sudah bisa ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Hasna. Sekarang kelompoknya Ziko. Maju kelompoknya Ziko. Nah, sini yang kedua. Lihat gambar apa itu jadinya. Ceritakan ke teman kamu itu merupakan gambar apa? Berbagi. Ada apa itu? Berbagi kue. Di lingkungan apa itu? Di lingkungan sekolah berbagi kue. Sama seperti tadi ya, berbagi-bagi semangat dan bisa. Ini merupakan hidup rukun apa bukan? Hidup rukun, saling berbagi. Nah, ini dilihat hasilnya. Betul atau salah? Sudah kan? Kelompok Ziko. Baik, sekarang Bubur mau tanya dulu ya. Kamu sudah mengerjakan tugas kelompoknya. Kira-kira sudah paham semuanya? Materi apa tadi yang Bubur sampaikan hari ini? Ada materi terus ada apa lagi? Iya, dongeng Kiki dan Tipu. Terus ada kita di situ. Ya, gambar ini menceritakan gambar tentang apa? Tentang anak-anak yang berbagi kue. Nah, semua ini merupakan contoh hidup rukun dan gotong royong di lingkungan apa? Di lingkungan sekolah dan rumah. Tepuk diam. Kalau sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya. Nah, Ziko Bubur tutup hari ini. Akhiri dengan berdoa bersama-sama. Siapkan.